Pertempuran Prancis, atau juga disebut jatuhnya Prancis, adalah invasi Jerman ke Prancis yang dilancarkan pada tanggal 10 Mei tahun 1940. Mengapa ini bisa terjadi? Pada bulan Oktober tahun 1939, pucuk pimpinan tentara Jerman OKH, singkatan dari Oberkommando des Heeres, sudah mempunyai rencana untuk menyerang sekutu di Eropa Barat. Menurut rencana ini, puluhan divisi akan menyerang dalam garis-garis paralel, dengan sayap kanannya sebagai tulang punggung ofensif. Rencana ini ada baiknya, yaitu sangat sederhana. Tapi buruknya mirip sekali dengan yang pernah digunakan Jerman pada Perang Dunia I, yang dikenal sebagai Rencana Schlieffen. Di saat itulah muncul Jenderal Erich von Manstein yang memiliki rencana yang berbeda. Strategi Manstein berencana menerobos pertahanan musuh di wilayah pegunungan Ardennes, karena menurutnya musuh tidak akan menduga suatu ofensif Jerman melalui wilayah pegunungan itu. Manstein lalu menyusun sebuah memorandum kepada OKH yang intisarinya sebagai berikut: tulang punggung ofensif Jerman bukan sayap kanan, tetapi sayap kiri yang terdiri dari divisi tank dan kendaraan bermotor, yang menerjang ke arah Sedan melalui Ardennes. Rencana itu lalu dikirim kepada OKH, tetapi jenderal-jenderal lembaga ini tidak meneruskannya kepada Hitler. Bulan Januari tahun 1940, sebuah pesawat karena cuaca buruk mendarat di wilayah Belgia. Dalam pesawat itu terdapat sebagian dari perintah operasi bagi Armada Udara Pertama, yang tidak sempat dimusnahkan sehingga jatuh ke tangan pemerintah Belgia, lalu diteruskan kepada Inggris-Prancis. Bocornya rencana ini membuat Hitler mengubah rencananya, dia pun lebih bersedia untuk menerima usul-usul Manstein. Hitler setuju, dan rencana Manstein akan dilaksanakan tanggal 10 Mei tahun 1940. Pada tanggal 10 Mei tahun 1940, bom-bom Jerman dijatuhkan pada sasaran-sasaran di Belanda dan Belgia. Belanda sengaja menimbulkan banjir di sebagian wilayahnya untuk menahan laju tentara Jerman, tetapi Jerman menerjunkan pasukan payung di belakang wilayah yang tergenang air itu. Kota Rotterdam dibom sampai hancur oleh Luftwaffe, tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam 4 hari pertahanan Belanda runtuh. Diikuti oleh Belgia yang menyerah 2 minggu kemudian. Tentara Prancis saat itu menduga Jerman akan menyerang menurut rencana Schlieffen seperti halnya dalam Perang Dunia I. Tentara Jerman sengaja menarik perhatian lawannya untuk masuk ke dalam wilayah Belanda dan Belgia, yang diserbu oleh Army Group B. Serangan ini dilakukan secara mencolok, pasukan payung diterjunkan, 1.000 pesawat Luftwaffe dipusatkan di sana, termasuk 3 divisi panser. Prancis mengira bahwa Army Group B itulah tulang punggung ofensif Jerman. Tentara Prancis-Inggris menyerbu ke bagian utara Belgia untuk menghadapi Army Group B. Namun tulang punggung tentara Jerman bukan terletak pada Army Group B di utara, tetapi di selatan Ardennes oleh Army Group A yang terdiri dari 7 divisi tank. Hal ini tidak diduga oleh Prancis, menyerbulah ratusan tank ini ke Ardennes di bawah pimpinan Jenderal Heinz Guderian. Setelah menyeberangi Sungai Mas dekat Sedan, lalu tiba di tanah datar. Secepat kilat menggelindinglah tank-tank itu ke arah barat, di belakang garis depan Inggris-Prancis. Hanya dalam beberapa hari Guderian sampai di Boulogne, Calais, di pantai Samudera Atlantik. Hal itu membuat tentara Inggris-Prancis terbelah dua. Pada tanggal 5 Juni ketika kota Dunkirk jatuh ke tangan Jerman setelah evakuasi tentara Inggris selesai, Hitler mengerahkan 10 divisi panzernya dengan 133 divisi infanteri ke selatan, ke arah Paris. Prancis cemas, divisi-divisi mereka yang dapat dikerahkan selain lebih sedikit, juga tidak begitu terlatih. Hampir semua divisinya yang lebih terlatih justru terasing, terpencil di Belgia Utara setelah dipotong oleh serangan Guderian. Meskipun beberapa bagian Prancis memberikan perlawanan yang baik, tetapi banjir panzer Jerman tak tertahankan. Tanggal 10 Juni pemerintahan Prancis meninggalkan Paris. 4 hari kemudian Paris jatuh tanpa perlawanan. Reynaud digantikan sebagai Perdana Menteri oleh Marsekal Pétain dan dia pada tanggal 17 Juni minta diadakan gencatan senjata.